Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, pada kesempatan saat ini kita kembali berada di Padepokan Aki Kalong di Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Kita akan melihat koleksi pusaka-pusakanya ya. Ada tumbak, ada golok, ada keris, kemudian ada kuku pancanaka ya. Ini juga ada uang logam ya, yang bertuliskan surat Yasin dan ada simbol negara nih. Nanti kita akan kupas satu-satu dan mengadakan wawancara dengan Aki Kalong ya. Nah, ini kuku pancanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, kembali kita pada hari ini Sukabumi ya, di kawasan Gunung Manglayang. Di sini ada beberapa pusaka yang saat ini jarang diketahui lagi ya. Pusaka-pusaka ini banyak sekali di sini ya. Ada beberapa ini ada keris ya. Keris ini memang sudah tua ya. Ini motifnya sebetulnya sama ya. Ya. Ini ada wajah satria nih ya. Nah, ini sini nih. Kerisnya ini kurang terurus ya, tapi ini pamornya kuat ya. Ada yang tahu? Ininya kepalanya ini bermotif burung ya. Tuh, ya. Ini sepertinya mirip keris Kiai Cerubuk ya, pegangan Sunan Kalijaga nih. Tuh lihat ya, Kiai Cerubuk. Ini kemungkinan zaman sebelum Mataram ya, karena tidak ada luk ya. Tuh ya. Ini spesial untuk perang karena ini tajam ya. Tuh ya. Tuh ini belum pakai look ya. Pamornya sudah kelihatan terhapus ya. Nah, ini kerisnya. Nah, tuh lihat ya pegangannya. Seperti keris Kiai Cerubuk yang jadi pegangan Sunan Kalijaga ya. Nah, ini kemudian tumbak nih ya, tumbak ini sudah tumbak ya. Ini pegangannya, ini tumbaknya. Tuh, ini pamornya jelas ya, tuh lihat ya, ini pamornya nih ya, ini pamor nih. Nah, ini pamor ya, tuh pamornya tuh. Nah, ini sayang sudah tidak begitu kelihatan ya. Nah, ini juga nih. Kalau di dalam babat tanah Jawa, tombak itu yang terkenal tombak Kiai Pleret yang dipegang oleh Raden Sutawijaya ketika bertempur melawan Haryo Penangsang. Sutawijaya kemudian menang dan dialah yang menjadi perintis kerajaan Mataram, nanti bergelar Panembahan Senopati. Keturunan Sutawijaya yang terkenal adalah Sultan Agung Mataram yang cukup lama menguasai seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Barat ya.
Ini tumbak nih, tumbak keramat nih. Tuh ini pamornya, lihat ya, kuat ya. Ini pamor nih ya. Baik. Kemudian ada golok. Nah, ini golok unik karena pegangannya ini berupa kakak tua ya. Ini ya. Ini kakak tua ya, yang biasanya naga atau burung elang, ini kakak tua ini ya. Ini bekas orang jawara yang cukup lama digunakan untuk menghabisi tentara-tentara Belanda dan Jepang ketika zaman awal-awal kemerdekaan ya. Ini golok berdarah-darah ya, makanya ini disimpan di sini ya. Ini panjang ya. Ini golok Jawara pejuang ya, di kampung di kecamatan Cileunghas ini ya. Ini ya, lihat ya. Ininya beda, ini kakak tua ya, kakak tua. Satu lagi ini marsose ya. Ini pedang anggota marsose ya, pasukan Belanda tapi dari bangsa kita. Nah, ini ya pedangnya ya. Ini buatan Belanda nih ya biasanya ya. Ini pasukan marsose, yaitu bangsa kita tapi menjadi tentara Belanda ya. Ini baca ya. Gede ke eta pentingna mata keaslianna aya ngaranna merekna Nah, ini dina kadangna aya merekna. Oh, ini ya, dari kulit nih ya, sarungnya dari kulit tuh ya. Ini sebenarnya pegangan seorang perwira nih ya. Jadi aya merekna di situ udah deket ngan. Baik mitra pecinta budaya Nusantara, kembali pada siang ini kita di Padepokan Aki Kalong ya, di sekitar Gunung Manglayang, Kecamatan Cileunghas, Kabupaten Sukabumi. Beliau ini akan menceritakan keanehan atau keajaiban dari batu atau gigi hiu yang tadi diperlihatkan ya, yang di sini disebut dengan kuku pancanaka. Bagaimana Ki? Ini Ya, ngopi dulu, siap. ngopi dulu. Jadi ini sih ada kisah pengalaman ya. Believe or not gitu kan. Jadi tentang kamar sebelah. Ini diceritakan ya, siapa tahu ada hikmah gitu kan. Namun tidak untuk dipercaya atau tidak dipercaya. Tapi ini benar-benar pengalaman Aki Kalong tentang dua pengalaman itu tentang batu megalodon tadi ya, gigi hiu itu. Kalau Aki Kalong menyebutnya itu kuku pancanaka lah, karena demikian dari sepuh lah, dari sepuh ini kuku pancanaka gitu. Jadi satu, ketika itu di Parung Kuda ya, di Kampung Susukan Parung Kuda yang ada monumen nasional itu, Palagan ya, di bawahnya kan ada kampung. Ceritanya ada seorang sahabat yang sakit keras. Kita ngumpul sama keluarga di situ. Ini gimana katanya, sakit keras ini ya, nggak tahu kakek Kalong teh ya. Nah, coba aja kan, suka adalah upaya ya, doa-doa gitu ya, kita mendoakan, coba. Nah, waktu itu kita duduk di sofa, ada meja kristal ya di situ. Di depan saya tuh yang sakit duduk, tapi yang sakit duduk. Nah, itu dikeluarkan waktu itu. Kita cobalah
berdoa mohon kepada yang maha kuasa gitu kan. Tapi kenapa pakai itu ya ditaruh aja di situ di depan pakai kalong teh di meja ya, di atas meja kristal ya, meja besar lah kristal, meja tamu ya di sofa. Nah, habis begitu ketika ya menjamkan mata lah gitu, begitu gitu ya. Nah, dalam apa yang terlihat, nah ini subjektif lah kalau bagi orang lain mungkin. Nah, tapi ini pengalaman jelas-jelas terlihat. Ketika itu dalam penglihatan Aki Kalong ada sebuah apa namanya, Bang Bara, tahu Bang Bara itu apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Serangga besar ya. Bang Bara itu kumbang ya, Bang ya. kumbang hitam, kumbang hitam yang sangat besar. Kalau itu diumpamakan sebuah gulungan kasur, kasur ya, gulungan kasur, itu sebesar lebih dua kali gulungan kasur lah, panjang juga ya, kurang lebih berapa meter. Besar, hitam itu nyamper gitu, datang. Nah, begitu garang gitu ya, dilihat, waduh takut kan lihat seperti itu. Nah, tiba-tiba nah si itu dalam mata batin ya melihat si batu megalodon tadi, gigi megalodon tadi atau kuku pancarang ini berubah wujud menjadi seperti burung api yang besar, hampir mirip dengan tadi si apa Bang Bara itu ya, Bang Bara hitam. Bertempurlah dia. Nah, ketika dalam pertempuran itu ya dua-duanya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, dua-duanya parah gitu ya. Yang satu kabur, yang satu ngajoprak gitu yang burung apinya lelah, terkulai. Itu juga burung apa tadi yang kumbang hitam besar itu juga kabur, dia ya kalah. Jadi tidak ada, bukan kalah, jadi masing-masing lah gitu. Nah, habis begitu Aki Kalong tersentak, terbangunkan dari mata terbejam ini oleh bunyi di atas meja kristal yang kita tempat menaruh apa namanya tadi kuku pancanaka itu, gigi megalodon itu. Trak, artinya bunyinya keras, patah ujungnya sedikit. Nanti kita lihatkan ya, ada bekas patahannya. Patah, padahal tidak dipegang, tidak apa gitu kan. Nah, ketika dia berbarengan dengan tadi masing-masing ini pertempurannya parah dua-duanya gitu ya, yang satu kabur, yang satu itulah. Nah, itu berbarengan dengan patahnya bunyi tadi, tak gitu ya, patahnya ujung itu, ujung apa sedikit lah ujung si kuku ini. Pas dilihat, waduh. Nah, ini ada saksi hidup gitu ya waktu itu. Kenapa ini Pak? Oh ya nggak tahu ya gitu kan, berarti mungkin apakah ada pengaruh dari penglihatan tadi yang pertemuan, apalah nggak tahu ya itu ya. Cuma ada hubungan korelasi, kok kebenaran pas banget gitu ya. Oke, kalau bilang begini ya, kalau umur itu kan urusan yang maha kuasa. Tapi kalau melihat semua ada gejala ya, kita bukan berdoa sih supaya sembuh gitu ya. Tapi ini kayaknya yang datang sama-sama dari alam sana gitu ya, itu sama-sama sederajat lah. Nah, ini kuku pancaraka. Ini patah. Nah, ini patah. Nah. Jadi dulu tokoh Bima itu seperti ini ya. Tuh. Bima itu dulu seperti ini. Workudoro atau Bima ya. Kuku pancaraka itu seperti ini ya. Biasanya dalam tokoh pewayangan, kuku pancaraka ini adalah kuku yang bisa menghancurkan gunung, yaitu milik Bima atau Workudoro. Bima itu bapaknya Gatot Kaca ya. Ini ya, kuku pancaraka dipakainya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi dikisahkan oleh Aki Kalong ya. Nah, ini kuku pancaraka.